Rachel wasn't perfect, but Caroline thought she was. She wanted to become Rachel and and become part of Rachel and take her place in our family. Halo semuanya, makasih udah milih untuk menonton video ini. Aku Denny dan selamat datang di Chiller, Chill with Thriller. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kalian sehat selalu. Di episode kali ini aku akan membahas tentang kisah yang terjadi pada tahun 1999 di Melbourne, Australia. Di mana ada seorang remaja yang sangat sempurna, akan tetapi kesempurnaannya itu membuat seseorang yang sangat ia percayai ingin menghabisinya, bahkan mencuri identitasnya. Seperti apa kisah lengkapnya? Tanpa babi bu, ini dia The Story. Rachel Barber lahir pada tanggal 12 September 1983 dari pasangan suami istri di mana ayahnya bernama Michael Barber dan ibunya bernama Elizabeth Barber. Rachel ini dibesarkan oleh kedua orang tuanya di Melbourne, Australia, di mana ia mempunyai dua orang saudara perempuan, yaitu Ashley dan Heather. Nah, keluarga mereka ini adalah keluarga kecil yang sangat bahagia. Di dalam diri Rachel ini mengalir darah seni yang kental, di mana satu keluarganya itu penuh dengan orang-orang yang berjiwa seni. Di dalam sejarah keluarga Rachel ini ada yang seorang desainer, ada yang seorang perancang mainan, ada juga penulis buku cerita anak-anak, bahkan seorang pelukis. Rachel ini mulai memiliki hasrat akan seni di usianya yang masih sangat muda, dan ketertarikan yang paling besar itu adalah pada tari balet. Tari balet ini selalu menjadi hasratnya Rachel. Hobi Rachel ini adalah bermain-main bersama saudara-saudaranya, di mana dia suka membuat koreografi, lalu dia minta saudara-saudara perempuannya ini untuk menarikan tarian yang dia ciptakan itu. Rachel mulai menekuni dunia balet sejak dia di bangku sekolah dasar, dan dia ini pada dasarnya sangat mengetahui apa yang dia inginkan. Dia tahu apa yang menjadi masa depannya, dia tahu apa yang menjadi impiannya. Ia yakin balet itu akan menjadi masa depannya, dan keluarganya pun sangat mendukungnya. Bahkan Elizabeth, ibunya Rachel ini, suka memainkan musik klasik ketika Rachel ini masih di dalam kandungannya. Rachel melakukan pertunjukan balet pertamanya yaitu saat dia bersekolah di Melbourne Dance Academy atau saat dia berusia sekitar 6 tahun. Dan dia tidak pernah menyerah pada mimpinya sejak saat itu. Pada saat dia masih sekolah menengah, dia ini memasuki sekolah menengah umum, dan dia ini terbilang sebagai siswa yang produktif, di mana dia mengikuti ekskul tari, dan dia juga mendaftar di kelas modeling. Ketika dia berusia 14 tahun, wajahnya pernah tampil di majalah kebugaran wanita, dan di waktu-waktu yang sama pula, Rachel ini mengalami obrolan yang cukup sulit dengan kedua orang tuanya, yaitu dia menyatakan perasaannya bahwa ia ingin berhenti dari sekolah umum dan masuk secara full-time di Dance Factory. Nah, jadi Dance Factory itu adalah sebuah tempat les tari yang ada di Melbourne, di mana orang-orang bisa mengambil pelatihan tari secara part-time ataupun full-time. Nah, jadi Rachel ini memilih yang full-time. Alasan kenapa Rachel ini merasa dia butuh berhenti dari sekolah menengahnya adalah karena Rachel tidak merasa puas jika dia hanya bisa menari selama beberapa jam saja. Akan tetapi jika dia pindah secara full-time di Dance Factory, dia bisa menari sepanjang waktu tanpa memikirkan pelajaran lainnya. Seperti keluarga lainnya yang jika anaknya mengatakan ingin berhenti dari sekolah, tentu aja kedua orang tua Rachel ini merasa sedikit berat untuk memberikan izin atas keputusan Rachel itu. Karena keluarganya ini takut suatu hari nanti kalau Rachel akan berubah pikiran untuk mengejar karir lain, Rachel sudah terlalu terlambat untuk kembali ke sekolah menengah itu. Akan tetapi Rachel berhasil meyakinkan kedua orang tuanya bahwa menari adalah satu-satunya hal yang ingin dia lakukan untuk masa depannya. Dan begitulah pada akhir tahun pertamanya di sekolah menengah itu, Rachel berhenti dari sekolah menengah dan pindah ke Dance Factory, tepatnya pada tahun 1998. Rachel pun merasa semakin dekat untuk menggapai mimpinya. Meskipun Rachel ini sekilas terlihat seperti gadis pesta, namun sebenarnya Rachel ini cukup pemalu ketika berada di depan umum. Akan tetapi, karena aura positif yang dipancarkan oleh Rachel ini, dia dengan mudahnya memikat orang-orang yang mengenalnya sehingga dia memiliki banyak teman. Ketika belajar di Dance Factory itulah, Rachel bertemu dengan Immanuel Carella atau yang dikenal dengan nama Manny, dan mereka akhirnya menjadi sepasang kekasih. Mereka adalah pasangan sekaligus sahabat yang selalu berbagi mimpi, dan mereka juga selalu menyemangati satu sama lain.
Begitulah masa-masa remaja Rachel ini bersinar dengan sangat terang, akan tetapi sayangnya sinar itu redup terlalu cepat. Pada tanggal 1 Maret 1999, Rachel memulai harinya sama seperti biasa seperti hari-hari lainnya. Sekitar jam 9 pagi, Rachel menunggu ayahnya di mobil. Sebelum mobil itu berjalan, ia melambaikan tangannya ke arah ibunya dan berkata, "Aku mencintaimu." Ayahnya kemudian mengantar Rachel ke jalan Riverdale, tepatnya stasiun Elgar Road, di mana dia akan menaiki tram untuk pergi ke rumah temannya. Rumah temannya ini berada di Richmond, di mana mereka semua anggota Dance Factory itu biasanya sarapan di sana untuk kemudian berangkat bersama-sama menuju Dance Factory. Di pagi itu, Rachel memeluk semua orang. Dia bahkan memberikan Manny sebuah kado berbentuk hati berwarna ungu dengan pita di atasnya. Pagi itu, Rachel terlihat sangat bersemangat. Ketika orang-orang bertanya, "Kenapa sih beda dari hari biasa? Kenapa hari ini ada apa?" Terus Rachel itu jawab kalau hari ini dia akan menghasilkan banyak uang. Tapi ketika teman-temannya bertanya, "Gimana caranya?" Terus dia jawab, "Nanti aku kasih tahu deh, si surprise." Pada saat istirahat makan siang, Rachel ini pergi sama pacarnya Manny untuk makan siang bersama-sama. Lalu kemudian Rachel mengajak Manny ini untuk pergi ke sebuah toko sepatu, dan di sana dia menunjuk satu pasang sepatu yang telah lama ia incar. Dia bilang selama ini dia sudah mengincar sepatu itu, akan tetapi budgetnya belum cukup. Tapi besok dia akan datang lagi dan beli sepatu itu. Lalu Manny bertanya, "Emang uangnya dari mana?" Dia bilang, "Aku ada pekerjaan yang akan menghasilkan banyak uang hari ini." Pada waktu Manny bertanya pekerjaan apa, lagi-lagi Rachel menjawab rahasia. Manny cukup merasa aneh dengan hal itu karena biasanya Rachel ini selalu terbuka dan menceritakan apapun kepada dia. Akan tetapi pada waktu itu Rachel tidak mau berkata jujur dan terlihat sangat tertutup. Dan ketika Manny mendesak Rachel untuk memberitahunya, Rachel hanya menjawab bahwa salah satu teman lamanya menawarkan ia pekerjaan, tapi pekerjaan itu harus dilakukan secara diam-diam. Mendengar penjelasan dari Rachel itu, menurut Manny cukup masuk akal. Karena kan biasanya sesama perempuan itu ada beberapa hal yang tidak bisa diceritakan. Jadi Manny memutuskan untuk mempercayakan hal itu kepada Rachel. Jadi setelah kelas tarinya ini selesai, tepatnya jam 5.30 sore, Rachel dan teman-temannya mulai berjalan menuju stasiun tram yang terdapat di Church Street. Tetapi ketika tiba di sana, Rachel berkata kepada teman-temannya bahwa dia akan menaiki tram yang lain. Jadi dia mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya dan juga kepada pacarnya Manny. Lalu kemudian dia berjalan menuju ke stasiun Waltham untuk menaiki tram yang berlawanan dari arah rumahnya. Rachel tidak mengatakan apapun kepada temannya, termasuk juga Manny, tentang kemana dia akan pergi. Akan tetapi dia mengatakan bahwa pada pukul 6 dia akan kembali ke stasiun tram itu untuk bertemu dengan ayahnya. Karena kan biasanya ayahnya jemput dia pulang tari di stasiun tram itu. Akan tetapi pada pukul 6.30 sore, Elizabeth, ibunya Rachel ini, dia tidak mendapatkan kabar dari Rachel. Dia mulai merasa janggal karena hal ini tidak seperti hari yang biasa, di mana Rachel selalu dijemput oleh ayahnya dan pada pukul segitu biasanya mereka sudah bersama-sama. Pada waktu itu, ibunya ini sedang menyiapkan makan malam bersama adiknya yang paling bungsu, sembari menunggu kepulangan Michael dan juga Rachelnya sendiri. Adik-adiknya Rachel ini mulai bertanya kemana kakak mereka. Akan tetapi ibunya bilang mungkin dia kelewat tram atau mungkin dia sudah sama ayah, tapi mungkin ayah isi bensin dulu. Ibunya bilang kayak gitu. Rachel bukanlah anak yang akan pergi tanpa memberi kabar. Jadi ketika Rachel tidak bisa dihubungi, hampir 100% bisa dipastikan ada sesuatu hal yang sedang terjadi. Elizabeth terus berusaha untuk menghubungi suaminya Michael. Pada awalnya Michael tidak mengangkat telepon, akan tetapi pada pukul 7.40, Michael menghubungi istrinya ini untuk mengatakan bahwa ia sedang berada di rumah orang tuanya dan bahwa ia tidak bisa menemukan Rachel ataupun menghubunginya. Michael telah berkendara ke semua pemberhentian tram yang ada di kota itu, dan dia juga bahkan memeriksa rumah kerabat-kerabat mereka untuk mengecek apakah Rachel ada di sana. Akan tetapi, hal itu tidak membuahkan hasil. Karena Rachel tidak dapat ditemukan dimanapun, akhirnya Michael memutuskan untuk menghubungi polisi untuk melaporkan kasus kehilangan Rachel ini. Orang tua Rachel ini juga menghubungi media dan meminta informasi kepada orang-orang yang mungkin menemukan Rachel. Orang tua Rachel ini tahu bahwa anaknya itu tidak mungkin pergi seorang diri. Dia sangat takut berada seorang diri di luar rumah, terutama dia juga takut dengan kegelapan. Hal ini dikarenakan di masa lalunya pernah ada seorang laki-laki yang mengikuti Rachel ketika Rachel sedang berbelanja di toko. Mereka tahu betul Rachel tidak mungkin melarikan diri, apalagi pergi tanpa memberikan kabar. Namun ketika kedua orang tua Rachel ini menghubungi polisi,
para petugas selalu saja menyepelekan kasus ini dengan mengatakan bahwa sangat umum bagi para remaja untuk tidak pulang dalam 48 jam demi sebuah petualangan. Dan nantinya mereka akan kembali ketika perut mereka lapar atau ketika uang mereka habis. Sebenarnya di dalam kasus ini, hal yang paling diingat dan membuat orang-orang marah itu adalah tentang betapa tidak kompetennya polisi yang bertugas menangani kasus ini. Dan mereka juga selalu saja terkesan menyepelekan kasus ini. Di samping polisi yang tidak sigap dalam menangani kasus ini, Elizabeth, sang ibu, dengan kekuatannya sendiri berusaha untuk menemukan anaknya ini. Dia berusaha untuk menelpon teman-teman Rachel, akan tetapi sayangnya hal itu tidak membuahkan hasil. Dia juga menelpon pacarnya Rachel, yaitu Manny, untuk menanyakan apakah mungkin Manny tahu di mana Rachel berada. Karena biasanya Rachel ini selalu menceritakan apapun tentang rencananya kepada Manny. Ketika sang ibu bertanya kepada Manny, Manny kemudian menjawab, "Oh, aku pikir dia tidak jadi pergi." Lalu Elizabeth bertanya, "Pergi kemana?" Dan Manny kemudian menjelaskan tentang seorang teman lama yang disebutkan oleh Rachel yang akan dia temui untuk sebuah pekerjaan, di mana temannya ini menawarkan untuk menghasilkan uang dengan cepat. Pada saat itu, Elizabeth mulai mengingat sesuatu, di mana beberapa bulan lalu ada seseorang yang menelpon Rachel dan menawarkan sebuah pekerjaan modeling yang menghasilkan banyak uang. Akan tetapi pada waktu itu ibu Rachel ini tidak memberikan izin kepada Rachel karena menganggap bahwa Rachel masih terlalu muda untuk pekerjaan yang serius seperti itu, dan menurut ibunya ini itu terlalu berisiko. Kemudian pada tanggal 28 Februari atau 1 bulan setelah penawaran pertama, jadi yang pertama itu bulan Januari, terus bulan Februari ada lagi tawaran itu, dan di situ Rachel berusaha untuk menyembunyikan hal ini dari ibunya, akan tetapi ibunya mengetahui hal ini dan kembali melarang Rachel. Dan pada tanggal 1 Maret ini, pada awalnya memang ibunya Rachel ini memiliki perasaan yang aneh, seperti sebuah firasat bahwa Rachel ini sedang mempersiapkan sesuatu untuk dilakukan di hari itu. Namun ketika ibunya bertanya, "Apakah kamu memiliki rencana khusus hari ini?" Sayangnya Rachel tidak berkata jujur. Di poin ini, Elizabeth mulai mendapatkan clue tentang apa yang mungkin terjadi pada Rachel ini. Akan tetapi, Elizabeth tidak berhasil mengetahui siapakah orang yang menawarkan pekerjaan itu kepada Rachel ini. Sementara itu, Michael pergi ke kantor polisi untuk mengajukan laporan resmi terkait kehilangan anaknya ini. Pada momen itu pun, petugas kepolisian hanya berkata kepada Michael untuk jangan terlalu mencemaskan hal ini. Pada malam itu, Elizabeth dan juga Michael, suami istri ini, tanpa membuang waktu, langsung pergi berkendara berdua berkeliling Melbourne, serta bertanya kepada orang-orang, apakah orang-orang itu melihat putri mereka. Tapi sayangnya, usaha ini tidak membuahkan hasil karena mencari satu orang yang hilang di kota Melbourne bagaikan mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Keesokan paginya, pasangan suami istri ini kembali pergi ke kantor polisi itu. Ini dia melaporkan kehilangan anaknya itu di kepolisian Box Hill namanya. Tapi kali ini mereka membawa setumpuk foto Rachel untuk diberikan kepada petugas kepolisian itu. Ada hal yang membuat suami istri ini terkejut, yaitu adalah ketika petugas kepolisian yang sedang berjaga di hari itu mengatakan bahwa dia tidak menerima laporan apapun tentang adanya kasus kehilangan anak bernama Rachel ini. Hari itu, Michael dan Elizabeth pergi ke sekolah tarinya Rachel untuk membuka loker milik Rachel guna mencari tahu apakah ada yang bisa dijadikan petunjuk. Akan tetapi, tidak ada yang bisa ditemukan kecuali sebuah dompet yang berisikan uang-uang receh dan juga sebuah tiket tram 1 hari sebelum dia menghilang. Elizabeth berusaha mencari lagi apa yang mungkin dia bisa lakukan, apakah ada petunjuk yang mungkin dia lewatkan. Elizabeth ini menggali-gali ingatannya dan dia teringat dengan sepatu, di mana ada satu pasang sepatu yang sangat diinginkan Rachel, sehingga Elizabeth memutuskan untuk pergi ke toko sepatu itu. Sesampainya di sana, pemilik toko mengatakan bahwa Rachel memang sempat mampir, yaitu di hari dia dinyatakan menghilang itu. Rachel mengatakan kepada pemilik toko bahwa keesokan harinya dia akan datang untuk mengambil sepatu itu. Akan tetapi, Rachel tidak pernah kembali. Karyawan yang berada di toko itu, dia kemudian melihat foto Rachel dan berkata, dia pernah melihat wanita ini sedang diajak bicara oleh seorang narapidana yang baru keluar dari penjara. Narapidana itu baru saja membuka rumah bordil ilegal di seberang jalan. Dan karyawan itu bilang kalau narapidana itu suka mengambil gadis-gadis muda di jalan untuk diajak bekerja di sana. Dan narapidana itu menawarkan pekerjaan untuk pada Rachel, akan tetapi Rachel menolak. Itu yang dikatakan oleh karyawan itu. Mendengar hal itu, ibunya langsung panik kan, si Elizabeth ini, karena dia ingat
ingat Rachel ini bilang dia mau dapat uang yang banyak dalam waktu yang singkat. Jadi ibu ini berpikir apakah Rachel ini mengambil jalan pintas dengan bekerja di tempat seperti itu, walaupun dia tidak yakin kalau Rachel benar-benar memutuskan untuk bekerja seperti itu. Akan tapi bisa aja Rachel dijebak, ditangkap, diculik, kan nggak tahu ya, bisa aja ya. Jadi ibunya Rachel ini panik dan kemudian dia memutuskan untuk datang ke rumah bordir itu bersama dengan polisi tentunya. Nah, sampai di sana orang-orang yang bekerja di rumah bordir itu bilang kalau mereka nggak pernah ngobrol sama perempuan ini yang difoto itu, Rachel itu, dan juga mereka juga tidak mengambil wanita muda di jalan-jalan. Mereka tidak melakukan perekrutan di jalan gitu. Nggak tahu siapa yang dilihat oleh karyawan toko sepatu tadi. Yang jelas ini cukup menyita waktu. Elizabeth dan Michael juga meminta bantuan kepada kepolisian yang ada di Richmond untuk membantu mengusut kasus ini. Akan tetapi, petugas yang ada di sana menjawab, karena kasus ini sudah terdaftar di dalam kasus yang ditangani oleh kepolisian Box Hill, maka dari itu kepolisian Richmond tidak bisa melakukan investigasinya sendiri. Lalu pasangan ini kemudian menelpon rumah sakit terdekat untuk menanyakan apakah ada seorang pasien yang bernama Rachel Barber. Akan tetapi, petugas rumah sakit itu menolak untuk memberikan informasi apapun karena menurut dia, mereka tidak boleh membocorkan informasi pasien kepada penelpon random. Oke, bayangkan gimana kesalnya Michael dan Elizabeth. Semua pihak yang diminta bantuan oleh mereka itu seolah-olah menghambat mereka atau tidak menolong mereka, tidak mempercayai mereka. Sementara waktu terus berjalan dan mereka tahu anak mereka di luar sedang dalam bahaya. Pada tanggal 3 Maret, atau 2 hari setelah Rachel dinyatakan menghilang, pihak Dance Factory dan juga kafe yang ada di sebelah Dance Factory itu ikut membantu melakukan upaya untuk mengusut kasus Rachel ini. Dimana orang dari Dance Factory itu mengajukan laporan lagi atas kehilangan siswa mereka, yang tentunya ini untuk mendesak polisian lagi ya, kepolisian Box Hill itu untuk cepat melakukan investigasi. Dan kafe yang di sebelah Dance Factory itu, pemilik kafe itu punya kenalan seorang detektif. Nah, detektif inilah yang pada akhirnya membantu secara aktif untuk mencari petunjuk-petunjuk dari kasus ini. Detektif itu juga datang ke kepolisian Box Hill untuk meminta mereka segera melakukan investigasi dan mengatakan bahwa ini benar-benar sesuatu yang urgent dan harus dilakukan. Akan tetapi kepolisian Box Hill bilang, iya kami akan segera melakukannya. Gitu aja, udah kayak iya janji gitu. Akan tetapi lagi-lagi meskipun dia berjanji, mereka berjanji kepada detektif itu, mereka tidak benar-benar melakukannya. Sementara itu, keluarga Rachel, Manny, dan juga teman-teman dari Dance Factory menyebarkan brosur orang hilang di mana terdapat foto-foto Rachel di sana. Nah, tadi aku bilang meskipun pihak kepolisian sudah berjanji untuk segera melakukan investigasi, tapi sampai tanggal 3 itu pun mereka nggak melakukan apa-apa, dan pada akhirnya detektif itu menawarkan diri untuk mengusut kasus ini seorang diri. Jadi, detektif itu meminta kepada ibunya Rachel ini untuk menulis daftar nama orang-orang yang sangat dikenali oleh Rachel. Nah, pada tanggal 4 Maret atau 3 hari setelah Rachel menghilang, barulah akhirnya kepolisian Box Hill mulai melakukan sesuatu. Akan tetapi mereka ini bergerak berdasarkan satu teori konyol yang mereka ciptakan sendiri, di mana mereka yakin mungkin Rachel ini sedang mengandung anaknya Manny dan dia kabur dari rumah karena takut ketahuan orang tuanya. Atau skenario kedua yang mereka ciptakan adalah Manny marah dan panik karena pacarnya ini hamil dan pada akhirnya dialah yang menghabisi Rachel. Kepolisian mikir kayak gitu. Dan berdasarkan teori itu pun mereka segera membawa Manny untuk diinterogasi, namun pada akhirnya Manny tidak ditemukan bersalah karena Manny memiliki alibi yang kuat dan banyak yang bersaksi bahwa pada waktu-waktu Rachel dinyatakan menghilang, Manny ada bersama mereka. Tetapi kepolisian Box Hill, walaupun hal yang telah mereka tuduhkan itu tidak ada buktinya, mereka tetap bersikuku dengan skenario itu dan menyampaikan skenario itu kepada kedua orang tua Rachel. Akan tetapi, kedua orang tua Rachel ini bilang mereka sangat yakin walaupun Rachel benar-benar sedang mengandung, tapi Rachel tidak akan mungkin kabur dan Rachel pasti akan memberitahukan mereka. Karena Rachel adalah anak yang terbuka dan hubungan mereka, ibu, ayah, dan anak ini tuh sangat dekat, sangat baik, sangat terbuka satu sama lain. Nah, begitulah pada akhirnya jalan buntu terus bermunculan. Selain itu juga ada beberapa saksi mata yang mengatakan melihat Rachel. Seperti ada seorang saksi yang mengatakan bahwa dia melihat Rachel sedang bersama dua orang perempuan di stasiun East Richmond, tapi ketika polisi mengecek CCTV di sana, polisi mendapati bahwa perempuan itu bukan Rachel. Selain itu juga ada saksi mata yang melihat Rachel ini sedang bersama seorang laki-laki dengan rambut pirang. Akan tetapi polisi tidak mengecek hal itu, dan hal itu malah membuat polisi tuh makin yakin kalau ya kan dia tuh kabur gitu. Ya ampun, mereka tuh mempertahankan skenario di mana Rachel itu cuma remaja yang kabur. Polisi kemudian menyatakan bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan kasus ini dengan kesimpulan bahwa Rachel Barber kabur.
Namun orang tua Rachel masih bersikeras kalau anak mereka tidak mungkin kabur. Rachel bukan anak yang seperti itu. Rachel tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Rachel tidak akan mungkin tidak menghubungi mereka kecuali memang dia tidak mampu melakukan hal itu. Nah, pada akhirnya di tengah kebuntuan ini datanglah satu titik terang di mana ada seorang wanita bernama Allison. Allison ini bilang kalau dia punya suatu informasi yang mungkin penting tentang kehilangan Rachel. Menurut Allison, ini adalah informasi kecil yang bisa dia sampaikan. Akan tetapi sebenarnya ini bukan informasi kecil. Ini adalah informasi vital yang pada nantinya akan membuka pintu menuju kebenaran dari kasus ini. Dalam 5 tahun ini, Caroline telah merencanakan sesuatu ide gila, di mana dia berencana ingin merebut identitas Rachel. Bukan hanya ingin memiliki yang sama, akan tetapi Caroline ini tidak cukup berada di dekat Rachel, tidak cukup menirukan Rachel, dia ingin menjadi Rachel.